Ethylene glycol dan diethylene glycol sebenarnya sudah dilarang ketat penggunaannya dalam obat Food and Drugs Administration (FDA) sejak 1938. Sudah 80 tahun yang lalu, tapi kenapa obat dengan kandungan ini masih bisa beredar di Indonesia? Ini udah tahun 2022 loh. 1938 itu masih di zaman penjajahan kan? Siapa sih yang gak kaget dengan berita balita yang teridentifikasi gagal ginjal? Per hari ini, kasusnya sudah mencapai 70-an per bulan, di mana realitasnya pasti lebih banyak dari ini. Dengan kematian rate mendekati 50%. Berarti kurang lebih tiap bulan ada minimal 35 balita yang meninggal karena gagal ginjal. Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini mengkonfirmasi secara resmi bahwa obat yang dikonsumsi sejumlah balita dengan kondisi gagal ginjal akut tercemar ethylene glycol dan diethylene glycol. Apa itu ethylene glycol? Ethylene glycol merupakan senyawa pelarut organik dengan rasa manis yang kerap digunakan untuk pelarut obat. Dalam jumlah besar, penggunaan ethylene glycol ini sangat berbahaya dan bisa memicu kematian. Direktur Utama Registrasi Obat BPOM RI, Siti Asfijah Abdullah di Jakarta pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 kemarin, mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan dan persyaratan registrasi produk obat, BPOM telah menetapkan persyaratan bahwa semua produk obat sirup untuk anak maupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan EG dan DEG. Tapi kenapa ya? Hingga pengujian di tanggal 20 Oktober terhadap 18 obat sirup anak yang diuji, 15 obat masih mengandung ethylene glycol. Apakah ini berarti para produsen obat tidak takut dengan peraturan pemerintah dan peraturan dari BPOM? Atau apakah ini berarti BPOM harus lebih rajin dan lebih teliti untuk menguji obat-obatan secara berkala? Mau sampai kapan kita menjadi korban keteledoran pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab? Setelah ada kasus, baru diuji, baru di-stop dari peredaran. Kalau nggak ketahuan, dijual dan dikonsumsi terus dong sama kita-kita. Kita sih maunya hidup tenang ya. Kalau sakit, minum obat, ya sembuh, bukan malah meninggal dunia. Untuk itu, mari untuk sementara waktu kita hindari semua obat sirup yang ada di pasaran. Mari tidak dengan mudah main dokter-dokteran, diobatin sendiri tanpa tanya ke dokter. Ingat, kita nggak bisa begitu saja percaya dengan semua obat-obatan yang dijual bebas. Untuk kesehatan orang-orang tercinta kita, mari kita lebih waspada dan mungkin lebih baik, sebisa mungkin jangan sampai sakit ya. Yuk selalu jaga kesehatan,